Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tulang belakang bersama Craig Method. Dan kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips lagi tentang bahayanya jenis-jenis permainan baik di luar rumah maupun di dalam rumah bagi buah hati kita, bagi anak-anak kita. Namun supaya tidak ketinggalan tentang tips-tips penting untuk anak-anak kita, tips penting tentang kesehatan tulang belakang, silakan like and share video ini, juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan hal-hal penting di masa yang akan datang. Baik, Bapak dan Ibu, ayah bunda yang memiliki anak-anak, saya ingin mengajak untuk kita berhati-hati ketika anak-anak kita sedang memilih permainan baik di dalam rumah maupun di luar rumah, ya. Karena tidak semua jenis permainan jika kita lepas dari pengamatan kita itu akan menimbulkan gangguan pada tulang belakang dan bisa menimbulkan saraf kejepit di waktu dini, ya. Jadi di awal sekali saya ingin terus sampaikan ulang-ulang bahwa pentingnya kita menjaga kesehatan tulang belakang di semua usia, terutama pada usia anak-anak, ya, usia dini. Karena apa? Di masa pertumbuhan itulah kita harus jaga betul anak-anak kita akan mendapatkan struktur tubuh yang baik, ya, tidak terganggu, dan pada masa perkembangan berikutnya dia akan tumbuh dengan baik dan gagah tentunya, seperti itu, ya. Nah, beberapa jenis permainan di luar rumah dan di dalam rumah yang tentunya ini akan berpotensi untuk menimbulkan gangguan pada tulang belakang anak-anak kita, pada sendi dan saraf pada anak-anak kita, serta akan menyebabkan saraf kejepit pada akhirnya, ya. Yang pertama adalah permainan trampolin. Ya, saya membaca beberapa artikel di negeri-negeri di luar sana, ya, trampolin ini sudah ada yang dilarang bahkan, ya, untuk permainan ini. Kenapa? Karena lompatan yang tidak terkontrol di atas trampolin ini dapat menyebabkan cedera pada tulang belakang dan sendi. Ya, lompatan itu. Kalau lompatnya di tengah gitu, ya, lompatnya di tengah kemudian masih nyaman di tengah, tapi ketika lompat di tengah lalu turunnya ke arah menyamping kiri dan kanan, itu akan menimbulkan gangguan pada wilayah pinggul, terutama pasien-pasien yang sering datang ke tempat saya itu begini, dia lompat tinggi, begitu turun salah satu kakinya menyentuh bagian tulang trampolin yang ada di tepi, ya, sehingga terjadilah kemiringan pada wilayah pinggul, ya, seperti itu. Nah, jika anak jatuh dengan posisi yang salah, ya, tentu ini akan menyebabkan saraf kejepit atau bahkan cedera yang lebih serius lagi pada tulangnya, bahkan sampai ada yang patah tulangnya, ya, seperti itu. Jadi berhati-hati bunda dengan permainan ini, ya. Jadi artinya jika di luar kendali, di luar pengawasan kita tetap berhati-hati, karena tadi dalam data-data ini menunjukkan ada bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan akibat bermain trampolin. Kemudian yang berikutnya ini kita mengenal, ya, ada beberapa video yang kita lihat juga permainan perosotan yang tinggi, baik dia selancar terjun ke air maupun perosotan yang di darat saja tanpa menyentuh air pada akhirnya. Nah, anak-anak yang bermain di perosotan yang terlalu tinggi, jika pembuatnya ini mungkin kurang paham tentang akselerasi tubuh, ya, kemudian bahaya tulang belakang jika tulang ekor jika sampai dia menyentuh bagian yang keras itu, ya, maka jatuh dengan luncuran yang kuat dengan kecepatan yang tinggi yang dapat menyebabkan cedera pada tulang belakang atau sendi jika mendarat dengan posisi yang salah, ya. Jadi jaga betul buah hati kita, hati-hati betul dengan apa yang dilakukan dengan buah hati kita ketika bermain perosotan, ya. Yang berikutnya ini sepertinya sederhana, tapi ini penting untuk kita pahami dan penting untuk kita berhati-hati. Dan yang berikutnya itu juga ada ayunan, ya. Nah, ayunan ini bahayanya ayunan ini dapat menyebabkan cedera jika anak-anak terlempar atau jatuh, ya. Jadi selain itu penggunaan ayunan ini jika terlalu keras atau tidak stabil dapat menjadikan tekanan pada tulang belakang. Jadi dikuat dia didorong tapi bantalannya ini terlalu keras, ya, itu bisa menyebabkan pergeseran tekanan pada tulang dan sendi, ya, yang akan menyebabkan juga ini kepada saraf kejepit pada akhirnya, ya, seperti itu.
Oke, setelah ayunan berikutnya yang mendominasi adalah lompatan dari tempat yang tinggi. Ya. Nah, di video saya, di VT saya ya, di short saya ada beberapa anak-anak yang melompat dari tempat yang tinggi ya. Itu seperti pagar dari pohon atau daripada bangunan-bangunan kecil ya, yang menyebabkan cedera pada tulang belakang dan sendi. Ini pendaratan yang buruk ya, pendaratan yang buruk itu bisa mengakibatkan saraf kejepit dan bahkan menjadikan fraktur atau retak dan patah pada tulang ya. Yang berikutnya, yang kelima ya, ini permainan yang juga banyak diminati sama anak-anak ya, gitu. Jadi di awal permainan ini menggunakan dengan skuter atau sepeda tanpa pengaman ini memang mengasihkan ya. Tetapi hati-hati karena ini kecepatannya ada yang lebih tinggi lagi dari yang tadi. Kalau loncat, main trampolin mungkin masih sederhana ya. Nah ini kalau sudah permainan dengan skuter, kecepatannya jauh lebih tinggi ya. Atau misalkan skuter, sepeda tanpa perlengkapan pelindung seperti helm misalkan dan pelindung lutut pada bagian-bagian tertentu, ini bisa menyebabkan kecelakaan serius. Bisa terjadi dislokasi sendi pada lutut, dislokasi sendi pada ankle atau pergelangan kaki ya, dan jatuh dari kendaraan seperti ini dapat menyebabkan cedera pada tulang belakang ya. Mungkin yang secara langsungnya adalah lutut, ankle ya, karena permainan menahan gerakan keseimbangan gitu. Tapi pada akhirnya dia akan ikut pergerakan pada ruas tulang belakang dan akan terjadi pada tulang belakang saraf kejepit. Oke. Ada lagi yang nampaknya sepertinya sederhana ya, lompat-lompat di kasur atau di sofa ya. Lompat di kasur atau di sofa ini yang empuk juga dapat menimbulkan sesuatu yang sebetulnya tidak aman ya. Kan sepertinya nyaman ya mereka loncat ya, tetapi jika anak terjatuh dengan cara yang salah, ini masalahnya dia jatuhnya ini loncat-loncatnya bisa oke, tapi ketika dia terjatuh di posisi yang salah, mereka dapat mengalami cedera pada tulang belakang, pada sendi ya, pada lutut, pada ankle, sama ya, mengarah kepada saraf kejepit pada akhirnya seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini seperti di era-era ulang tahun kemerdekaan kita ya. Ya nggak salah memang, itu happy aja, tarik-tarikan ya, tarik tambang ya, bayangkan Bapak Ibu tarik tambang, panjat pinang seperti itu ya, namanya happy kita. Tetapi Masya Allah barusan ya di 79 ini saya melihat di salah satu video ada yang sampai mohon maaf ya meninggal ya. Apapun itu kita tetap berhati-hati karena gerakan-gerakan seperti itu, tarik menarik ketika terlepas itu kan benturan ya. Jadi intinya bukan soal nariknya, tapi begitu dilepas kemudian terjadi benturan, jika tanpa keahlian yang khusus, kesiapan yang khusus, apalagi ini kan tanpa latihan, biasanya hanya setahun sekali ya. Olahraga yang tanpa latihan langsung bertanding ya tarik tambang ya. Olahraga tanpa latihan yang setahun sekali ya panjat pinang seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan tulang belakang kita, karena jika terjadi pelepasan atau hentakan yang luar biasa, itu akan menjadikan terjadi gangguan pada saraf tulang belakang dan terjadi saraf kejepit. Maka untuk sebuah rekomendasi tentunya anak-anak perlu selalu diawasi saat bermain. Ya kalau yang dewasa mah harusnya sudah paham sendiri ya. Betul lah kita memeriahkan, tapi hati-hatilah dengan permainan-permainan yang membahayakan itu. Jadi untuk anak-anak, ayah bunda perhatikan betul, memastikan lingkungan bermain yang aman, menggunakan alat pelindung, kemudian membatasi aktivitas fisik yang beresiko tinggi yang dapat membantu atau menjadikan dia mudah sekali terjadi cedera pada tulang belakang dan sendi. Saya rasa itu tips saya kali ini. Jangan lupa sekali lagi like and share sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan tips-tips menarik lainnya ya dari channel Tata Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.